Gerakan Pemuda Ansor klarifikasi terhadap penolakan kajian Khalid Basalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami Petuah Kiai Channel. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasca penolakan umat Islam terhadap petinggi Wahabi Ustadz Khalid Basalamah di Jawa Timur, akhirnya Nahdlatul Ulama melalui Gerakan Pemuda Ansor menjelaskan kronologi kejadian sebenarnya. Sebagaimana diketahui melalui Republika.com, Ustadz Khalid Basalamah ditolak kedatangannya, bahkan sempat dibubarkan pengajiannya di sejumlah masjid yang ada di Jawa Timur lantaran dianggap menyalahkan, membid'ahkan, bahkan mensyirikkan amalia umat Islam Indonesia. Maka atas dasar itulah umat Islam Jawa Timur tergugah untuk menolak kedatangan sang dai Wahabi ini. Sebagaimana dilansir dari NU Online, Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur melalui perwakilannya Haji Riza Ali Faizin menilai ceramah Khalid Basalamah menjelek-jelekan aliran tertentu. Hal itulah yang tidak diinginkan GP Ansor, karena tindakan semacam itu menimbulkan permusuhan di kalangan masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia. Menurut dia, terkait pengajiannya sendiri, GP Ansor tidak mempersalahkan, karena GP Ansor termasuk warga NU juga melakukan pengajian. Namun, pengajian yang berisi mengkafirkan orang tanpa mengklarifikasi sangat disesalkan. Yang kami sayangkan adalah penyampaian dan materinya itu cenderung mendiskreditkan aliran tertentu. Di Nahdlatul Ulama dan Ansor itu selalu terbiasa klarifikasi atau tabayun. Sedangkan Ustadz Khalid Basalamah itu menyatakan ini kafir, haram dan lain sebagainya. Bahkan untuk pemanggilan kata Sayyidina untuk Nabi Muhammad SAW juga tidak diperbolehkan olehnya, ungkap Riza. Riza menegaskan, setiap ceramah yang disampaikan Khalid Basalamah itu selalu menimbulkan kebencian, menjelek-jelekan pihak tertentu dan provokatif. Bahkan Khalid sendiri juga selalu mendapatkan penolakan dari berbagai pihak di setiap daerah di Indonesia ketika ia hendak mengisi acara pengajian. Sementara itu, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Muhammad Anwar Nasir sebelumnya sudah mengingatkan panitia agar Khalid Basalamah tidak dihadirkan karena ada penolakan. Namun, Anwar juga tidak melarang karena negara sudah menjamin semua warga untuk melaksanakan kegiatan agama. Ketika ada reaksi penolakan dan atas dasar keamanan, agar acara ditunda dulu. Kedepan, kami akan melakukan silaturahim lebih baik agar tidak terjadi hal yang sama karena miskomunikasi, pungkasnya. Sekedar diketahui, anggota Gerakan Pemuda Ansor dan Banser Jawa Timur melakukan aksi penolakan dan meminta pemateri pengajian Ustadz Khalid Basalamah tidak melanjutkan ceramahnya. Khalid Basalamah saat itu sedang ceramah pada acara tabligh akbar yang diadakan di berbagai masjid di Jawa Timur, seperti di Masjid Solahuddin di wilayah Gedangan, Sidoarjo. Sebagaimana diketahui, Ustadz Khalid Basalamah dalam sebuah pengajiannya yang telah di-share di berbagai YouTube tidak memperbolehkan membaca surat Yasin yang ditentukan pada tiap malam Jumat. Menurutnya, hal semacam itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebuah ibadah harus ada dalilnya. Ia juga menyebutkan dalam salat itu tidak mesti menggunakan lafaz usolli. Selain itu, kata Sayyidina tidak semestinya disematkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena hal itu tidak pernah ada dalilnya, bahkan tidak pernah langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal semua itu telah menjadi kebiasaan di kalangan umat Islam Indonesia. Senada dengan ini, Ketua Umum GP Ansor angkat bicara. Dilansir dari detiknews.com,
Ketua Umum Pemuda GP Ansor Gus Yakut Khalil Qaumas menolak rencana ceramah Khalid Basalamah di berbagai masjid termasuk di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jakarta. Sebab Ustadz Khalid Basalamah dinilai sering menjelek-jelekan tradisi yang diamalkan oleh warga Nahdliyin Nahdlatul Ulama Indonesia. Saya sangat tidak setuju. Sang dai kerap kali menyudutkan amaliyah umat Islam Indonesia. Pun penamaan Masjid Hasyim Asy'ari itu bentuk penghargaan kepada pendiri Nahdlatul Ulama. Selama ini kami temukan di berbagai ceramahnya itu menjelek-jelekan yang diyakini oleh umat Islam khususnya warga Nahdlatul Ulama, kata Yakut ketika dihubungi minggu kemarin. Ia sering mengharamkan apa yang selama ini jadi tradisi di Nahdlatul Ulama. Misalnya, mengharamkan tahlilan, mencium tangan kiai diharamkan di ceramahnya, sambungnya. Yakut mengatakan dia prihatin dengan isi ceramah Ustadz Khalid Basalamah yang dinilai menjelek-jelekan tradisi di Nahdlatul Ulama. Jika Khalid tetap ceramah di sejumlah masjid Nahdlatul Ulama, termasuk di Masjid Hasyim Asy'ari, menurut Yakut bakal kontradiktif. Kita tidak melarang orang berdakwah, nggak usah dengan cara melarang, menjelek-jelekan yang diyakini orang lain. Dia mau bikin ceramah di masjid yang penamaan masjidnya diberikan untuk menghormati pendiri NU, kan itu kontradiktif, cetusnya. Yakut mengaku sudah menyampaikan keberatan kepada pihak Dewan Masjid Hasyim Asy'ari, sebab pihaknya tak punya kewenangan melarang siapapun ceramahnya. Kita sih hanya minta pengurus masjid agar tidak memberikan izin, karena kita tahu tidak punya hak melarang atau mengizinkan, karena wewenang pengurus masjid. Makanya kita minta pengurus masjid agar tidak memberikan izin kepada sang dai Wahabi, Ustadz Khalid Basalamah. Setahu saya, aliran sang dai Wahabi ini adalah aliran ekstremis yang membahayakan terhadap umat Islam Indonesia. Silahkan ceramah di berbagai masjid yang sepaham dengannya. Kalau di Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya Masjid Nahdlatul Ulama, itu kan kayak mau nantang kepada kami, tegasnya. Sebagaimana diinformasikan dari berbagai platform media sosial, Ustadz Khalid Basalamah adalah termasuk salah satu ustadz yang berpengaruh di kalangan Wahabi Salafi Indonesia. Kewahabian beliau sudah tidak bisa dipungkiri sebelah mata. Bahkan berkat dakwah beliau yang sangat kokoh dan semangat itu berhasil menjadikan umat Islam Indonesia berpaham Wahabi di daerah perkotaan dan perkantoran. Namun, berbeda kondisi dengan masyarakat urban perkotaan yang sangat menerima terhadap dakwah sang dai Wahabi ini. Umat Islam di berbagai pelosok Indonesia sangat asing dengan ajaran yang dibawa oleh sang dai. Apalagi sang dai identik dengan istilah membid'ahkan, mensyirikkan, bahkan menganggap umat Islam yang tidak sepaham dengannya dengan aliran yang sesat dan menyesatkan. Maka tak heran umat Islam di berbagai penjuru Indonesia menolak dan menentang kedatangan sang dai Wahabi ini, karena umat Islam merasa sadar bahwa aliran seperti ini sudah tidak sesuai dengan aliran yang sebenarnya yang telah diajarkan oleh baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh sangat jelas penolakan umat Islam terhadap sang dai Wahabi ini, Ustadz Khalid Basalamah, tidak lain dan tidak bukan untuk menyelamatkan umat Islam dari paham yang menyimpang seperti aliran Wahabi Salafi. Semoga tayangan ini menyelamatkan kita dari aliran-aliran menyimpang seperti aliran Wahabi Salafi.